279867. Suara sah. Ada? Baik, Yang Mulia, mungkin saya bacakan secara keseluruhan Enggak, bahwa itu aja yang sah. Atau silakan baca secara keseluruhan. ya, baik, mungkin saya bisa bacakan Yang Mulia bahwa data pemilih untuk Provinsi Papua Ya. secara keseluruhan yaitu DPT-nya itu 3.238.288 dan DPTB-nya itu 2260 dan DPK-nya 1897 dan DPTKB-nya 28395. Di dalam pelaksanaan pemilihan kemarin tanggal 9, pengguna hak pilih DPT 28010101718, DPTB-nya 2103103, DPK-nya 1051, DPKTB-nya 28373. Suara sah Ya, secara data keseluruhan. suara sah dan tidak sah, jumlah suara sah 2795867. Jumlah suara tidak sah 37378. Jumlah suara sah dan tidak sah 2833245. Dengan rincian perolehan suara bagi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Provinsi Papua, yaitu Prabowo Hatta 769.132 dan Joko Widodo Yusuf Kala 2026735 dengan jumlah 27995.867. Ya, terima kasih. Saya mohon izin mau kembali ke saksi Didimus Bogomo. Masih ada hal yang menggantung. Silakan. Jadi ini yang KPU provinsi sudah cukup. Untuk saya. Dari sini. Kalau sudah cukup, ini ada satu lagi dulu untuk provinsi. Oh, nanti ini. Sekalian berdirinya gitu loh maksudnya. Silakan. Terima kasih. Yang Mulia dan Ibu Maria. Ya, terima kasih Pak Ketua. Saya mohon klarifikasi dari KPU provinsi. Apakah benar bahwa 14 kabupaten itu tidak ada pemilihan umum? Karena ini didalilkan oleh pemohon di 14 kabupaten tersebut di pegunungan, dan di sini justru ada penulisan dengan huruf tebal, ya. Tapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden kali ini, musyawarah di tingkat kampung dan distrik tersebut tidak dilakukan karena intervensi penyelenggara pemilihan presiden dan wakil presiden atau termohon, dan juga kepolisian di wilayah tersebut. Sehingga dalam prakteknya termohon sebagai penyelenggara langsung memberikan suara kepada capres nomor urut 2 dan tidak bersikap sebagai lembaga negara yang nasional, tetap dan mandiri. Tadi kalau Bapak mengatakan bahwa tanpa bantuan TNI Polri itu Papua tidak dapat melaksanakan pemilu, apakah ada aparat Pemda atau jajaran di Pemda yang mengintervensi pemilu ini? Terima kasih. Baik, Hakim yang mulia, seperti tadi saya katakan bahwa untuk 14 kabupaten dinyatakan tidak melakukan pemilihan. Sekali lagi saya mau sampaikan bahwa saya membantah itu. Karena tanggal 8 saya berada di Jayawijaya. Saya mengecek langsung logistik untuk Kabupaten Mamberamo Raya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Duga, Kabupaten Lanijaya.
Dan pada waktu itu semua logistik di drop ke titiknya masing-masing. Dan saya beranggapan bahwa tidak ada intervensi dari siapapun. Dan pemilu pada tanggal 9 berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Dalam arti bahwa proses pemilihan itu berlangsung dari tingkat TPS. Demikian yang mulia. Dari aparat Pemda tidak ada juga pengaruh? Tidak ada yang intervensi. Terima kasih. Saudara Adam Arisoy, ini kita ketemu untuk kesekian kalinya. Ya, yang mulia. Waktu pileg juga kita sering ketemu ya, jadi sudah kenal baik. Saya ingin tanya, waktu rekapitulasi di tingkat provinsi, apakah Bawaslu hadir? Itu dulu. Ya, pada waktu rekapitulasi di tingkat provinsi tanggal 18 sampai 19, teman-teman kita dari Bawaslu hadir. Apakah ada rekomendasi dari Bawaslu pada saat itu disampaikan kepada saudara? Ya, baik yang mulia. Dalam proses pemilihan Pilpres kemarin untuk Papua, khusus rekomendasi yang kita terima adalah tentang Dogiai. Dan Dogiai itu rekomendasi yang diterima, yang disampaikan oleh teman-teman kita Dogiai, rekomendasi yang diterima itu mereka terima pada tanggal 16. Di saat mereka sudah selesai melakukan rekapitulasi untuk tingkat KPU Dogiai. Sehingga persoalan ini dibawa ke KPU Provinsi Papua pada waktu itu dan dapat dijelaskan kepada kita semua dan kepada Bawaslu di Provinsi Papua. Sehingga seketika itu juga kami lakukan koordinasi ke tingkat atas. Bagaimana tentang 2 distrik yang dinyatakan bahwa tidak terjadi pemilihan. Mungkin seperti begitu. Jadi untuk daerah atau kabupaten-kabupaten lain pada waktu itu tidak ada rekomendasi. Khusus cuma satu saja yaitu Kabupaten Dogiai. Jadi rekomendasi hanya untuk Kabupaten Dogiai. Ya, jadi harus ada tegas, sementara untuk yang lainnya tidak ada ya. Iya. Tindak lanjutnya bagaimana dari KPU Provinsi? Tindak lanjutnya kita mengingat bahwa PSU itu adalah 10 hari, kita sudah berada di tanggal 18. Tidak mungkin lagi kita akan lakukan PSU. Karena kita lakukan PSU berarti kita kembali melaporkan itu kepada KPU RI untuk melakukan pencetakan surat suara. Dan kalau kita bawa dari kabupaten kota yang ada, juga sudah tidak ada waktu. Sehingga hal ini dari Bawaslu Papua dan KPU Papua, kita bersama-sama menyampaikan ini kepada KPU RI dan Bawaslu RI. Di saat rekapitulasi tingkat nasional dan di saat itu juga teman-teman kita dari Bawaslu RI mereka menyatakan bahwa untuk 2 distrik itu jumlah pemilihnya dinyatakan 0. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih, saudara. Tambahan sedikit. Oh, ada tambahan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia, saudara saksi ya. Saya ingin penegasan dari saudara kembali ke Kabupaten Pegunungan. Menurut keterangan saksi pemohon bahwa ada tahapan-tahapan pada tahapan pemilu presiden pada 10 kabupaten pegunungan itu yang tidak jalan. Memang kalau kita lihat ketentuan pasal 3 ayat 6, tahapannya banyak ya. Mereka mengakui bahwa ada tahapan, misalnya tahapan awal A, B, C, D, E itu jalan, tapi pada butir F, yaitu pemungutan suara pada tingkatan TPS itu tidak ada. Apakah ini karena persoalan noken atau persoalan lain? Sepengetahuan saudara. Baik yang mulia, mungkin saya perlu jelaskan bahwa saya besar di Pegunungan Tengah. Saya pernah menjadi panwas di Kabupaten Yahukimo pada waktu itu. Dan saya pernah menjadi anggota KPU di Kabupaten Yalimo. Proses kehidupan teman-teman saya, saudara-saudara saya di Pegunungan Tengah saya pahami secara baik. Bagaimana menjelang pileg nanti atau pilpres. Kesepakatan
untuk menyampaikan aspirasi itu sangat jelas.